Oke teman-teman, mungkin di sini perkenalkan dulu, aku Nunung, dari tim Smash Hub dan mungkin di sini sudah kehadiran juga 2 inspiring, speakers kita, ada Kak Nikita selaku CEO dan founder-nya Dear Beauty dan pastinya ada Kak Veronica selaku Business Manager dari Cakap. Oke, apa kabar nih Kak Vero dan Kak Nikita? Baik, senang banget Baik-baik bisa di ya. sini. Salam kenal semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, Kak, dan semoga nanti banyak, apa ya istilahnya, pelajaran atau misalkan ada sharing-sharing nih pengalaman dari Kak Nikita selaku womanpreneur dan Kak Veronica selaku woman leader yang bisa menginspirasi khususnya aku juga bisa belajar dari Kak Nikita dan Kak Vero juga siang hari ini. Oke teman-teman, mungkin kita akan sambil tanya jawab juga nanti bareng sama Kak Nikita dan Kak Vero. Oke, langsung aja mungkin aku mau tanya ke Kak Nikita dan Kak Vero, mungkin bisa dari Kak Nikita dulu nih. Aku pengen tahu juga nih Kak, mungkin dari perjalanannya Kak Nikita bangun Dirmi Beauty itu seperti apa dan mungkin sekarang kan banyak juga ya Kak teman-teman womanpreneur yang membangun bisnisnya di bidang skincare gitu kan. Nah, kalau dari Kak Nikita sendiri awal tuh seperti apa sih Kak? Apakah emang udah kebayang nih dari awal pengen jadi pengusaha di bidang beauty atau awalnya malah mungkin kemana dulu gitu? Nah, boleh mungkin Kak cerita ke kita nih. Halo, selamat siang semuanya. Senang banget loh diundang di hari ini. By the way, untuk wanita-wanita hebat, Happy International Women's Day. Nah, journey aku ya, aku tuh dulu sejujurnya awalnya aku nggak pernah kepikiran sekalipun di hidup aku ya, kalau misalnya aku bakal masuk ke dunia beauty, karena jujur banget, aku tuh dulu bukan orang beauty sama sekali. Aku bener-bener sampai up to the point sebenarnya aku tuh nggak ngerti cara make-up-an tuh gimana ya, gitu. Jadi, bener-bener aku nggak tahu bakal ada di dunia beauty, tapi aku punya satu mimpi nih memang dari aku kecil gitu, yang di mana aku kepingin banget jadi entrepreneur. Tapi aku nggak tahu bidangnya mau apa gitu, aku cuman mau tahu, pokoknya aku mau coba running company dan building bisnis, tapi aku nggak tahu nih mau, di bidang apa. Tiba-tiba karena aku juga oportunis, datang nih kesempatan di dunia beauty gitu yang akhirnya di situ banyak banget ya pembelajaran baru yang aku harus, belajar ulang dari nol gitu. Contohnya sesimpel aku harus belajar cara leadership, aku harus tahu, aku harus belajar dulu kayak cara ngebangun tim tuh bagaimana sih gitu. Terus satu company tuh sebenarnya tuh gimana nih cara ngebentuknya, gimana nih cara ngebentuk foundation yang benar gitu kan. Nah lalu yang kedua karena memang aku di dunia beauty, aku bukan lulusan farmasi ataupun apoteker gitu ya. Jadi aku harus belajar formulation yang itu buat aku itu lumayan sulit gitu. Jadi aku datang dari orang yang awalnya aku nggak bisa baca ingredients sama sekali, mau itu dalam dekoratif, mau itu skincare, aku sama sekali nggak ngerti. Dan sekarang itu aku sekarang itu udah bisa bener-bener aku baca ingredients dari A to Z. Gitu aku udah tahu nih, oh ini ingredients-nya apa, oh yang dipakai buat bikin ini kira-kira tuh apa gitu. Jadi tapi itu semua ya aku bener-bener belajarin dari nol dan, apa ya, kayak persistency ya mungkin kalau dari aku yang di mana aku selalu bilang sama diri aku tuh, "Aku harus bisa," gitu, "aku harus bisa sampai sini, masa sih," gitu, "masa sih nggak bisa," gitu. Jadi, for me it was full of challenges definitely gitu ya, sleepless night banyak banget juga gitu. Tapi jujur banget aku bisa, dengan confident bilang bahwa hasilnya itu tuh sangat worth it, gitu, hasilnya sangat worth it. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang tadi Kak Nikita mention banyak challenge-nya juga ya Kak gitu dan nggak langsung ngelihat nih langsung besar gitu tapi ternyata Kak Nikita juga mengalami yang awalnya nggak bisa gitu, nggak ngerti baca ingredients sampai sekarang udah bisa ya Kak. Luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi juga katanya, waktu tidurnya juga jadi berkurang ya, Kak, ya? Karena harus mikirin, apa istilahnya, kalau misalkan pengusaha pasti ada hal-hal yang perlu dipikirin lagi nih, nggak melulu soal, "Oh, ini gimana ya profit atau apa," gitu, tapi pasti nanti karyawan gimana ya, Kak, ya? Hmm. Bangun company seperti apa gitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin kita move nih ke Kak Vero nih sebagai senior business manager-nya di Cakap, Kak.
Karena kan kita apa ya istilahnya banyak juga ya Kak di bidang edutech gitu dan sebagai seorang perempuan gitu ya, sebagai seorang leader di sebuah bisnis teknologi itu seperti apa sih Kak? Gitu. Mungkin awalnya berkarir di mana dan challenge-nya itu sekarang seperti apa Kak? Boleh diceritain ke kita nih Kak? Oke, thank you Mbak Nunung. Sekali lagi salam kenal ya buat Mbak Nikita dan juga semua teman-teman yang hadir di sini. Mungkin kalau saya mau trace back sedikit ya, kayak asal-usul kenapa punya drive dan tadi ya konsistensi atau persistensi itu datangnya dari mana? Itu berawal dari zaman saya kuliah. Waktu itu tuh hampir tidak bisa kuliah karena nggak punya biaya orang tua gitu kan. Tapi ternyata di saat ada pembicaraan sama orang tua, kalau saya nggak apa-apa deh nggak usah kuliah, kerja aja dulu gitu ya. Tante saya itu mendengar percakapan itu dan beliau ini langsung bicara pada saya dan dia bilang nggak bisa, kamu harus kuliah, gimana caranya kita cari tahu gitu. Nah di saat itu kan masih remaja jadi nggak kepikiran, ya udah sih nggak kuliah nggak apa-apa, yang penting kerja dulu aja gitu kan. Nah tapi ternyata dia dia persisten banget, gimana caranya aku bisa kuliah, kita cari biaya, dan dia ngebantu untuk ngebiayain aku dengan kehidupan dia yang sulit juga gitu ya. Tapi karena saya melihat kegigihannya dia untuk bantu saudaranya supaya um, upgrade gitu ya kehidupannya, saya jadi merasa bahwa oh di zaman kuliah ya, saya merasa saya harus cepat lulus, saya harus mandiri dan uh, saya harus mampu untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, gara-gara drive tersebut, akhirnya saya itu mulai belajar menanamkan mindset gitu. Jadi ini adalah menurut saya tuh penting banget ya, fondasi utama sebelum melakukan segala hal gitu. Itu adalah mindset dan mentality gitu. Nah, nanti setelah mindset dan mentalitinya sudah dibentuk, sudah tertanam di dalam diri gitu ya, uh, ketika menghadapi tantangan itu nggak akan gampang untuk goyah gitu. Tadi mungkin kalau dari Mbak Nikita kan sudah bilang ya kayak dia punya kegigihan untuk belajar suatu hal yang dari nggak tahu dan akhirnya jadi tahu gitu. Nah mungkin kalau dari saya sih highlightnya itu ya di mindset dan juga mentality itu harus jelas dulu supaya kalau kita mengalami tantangan, mengalami godaan gitu ya, kita nggak gampang untuk goyah gitu. Nah nanti setelah mindset dan mentality itu sudah terbentuk, baru kita keep learning, belajar sambil equipping skill set gitu. Nah, tadi kalau pertanyaan dari Mbak Nunung kan, gimana sih kondisinya nih bekerja di bidang teknologi gitu ya, as a woman gitu. Nah, in the first place, kenapa saya memilih bekerja di sektor pendidikan gitu? Karena saya mengingat di masa lalu saya itu diberi kesempatan oleh orang lain gitu ya, dibukakan pintu sama orang lain untuk belajar sehingga saya bisa terbuka pikirannya gitu. Nah, menurut saya itu satu nilai yang saya pengen estafet gitu ya, sebarkan juga, nggak sampai di diri saya aja gitu. Nah, makanya saya bekerja di bidang pendidikan dan teknologi tentu supaya ya sebagai wanita saya ngerasa harus punya kemampuan adaptability dengan zaman sekarang gitu. Sehingga nanti kalau kita mau memberikan dampak ke keluarga atau ke anak-anak kita, kita nggak gaptek-gaptek banget nih untuk mengajarkan mereka mempersiapkan diri buat masa depan. Itu sih paling Mbak Nunung dari saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang Kak Vero ini punya apa ya istilahnya punya masa lalu yang bisa apa ya istilahnya memotivasi Kak Vero nih ya untuk tadi bekerja di bidang edutech juga gitu kan dan tadi ada satu kata konsisten ya Kak Nikita juga konsisten dengan belajar gitu Kak Vero pun pasti gigih juga gitu untuk cari tahu ini harus seperti apa untuk survive dan sebagainya jadi teman-teman juga nih konsisten itu memang penting gitu ya jadi kalau misalkan mau menjalankan sesuatu ya harus benar-benar nih gitu kita bisa konsisten atas pilihan kita juga. Oke, sekali lagi teman-teman yang mau tanya-tanya ke Kak Nikita dan ke Kak Vero boleh banget lah nanti bisa langsung raise hand atau misalkan di kolom chat. Nah, oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Aku mungkin penasaran juga nih ke Kak Nikita dan ke Kak Vero. Pasti kan di timnya gitu, baik di Dirmi Beauty ataupun di Cakap gitu pasti kan ada nih leader yang juga mungkin laki-laki gitu ya Kak ya gitu.
dan ataupun misalkan karyawan laki-laki yang usianya mungkin lebih tua juga daripada kita sebagai leadernya gitu. Nah, dari Kak Nikita dan dari Kak Vero juga nih, ada tantangan nggak sih Kak gitu terkait gender mungkin di scope dari perusahaannya Kak Nikita ataupun Kak Vero sendiri gitu. Apakah sempat ada mungkin perbedaan perspektif atau ide, dan bagaimana sih cara Kak Nikita dan Kak Vero ini bisa solve the problem itu gitu. Akhirnya bisa sejalan lagi gitu. Nah, seperti apa nih Kak? Mungkin dari Kak Vero dulu nih Kak. Yang di bidang teknologi yang kita tahu mungkin kebanyakan IT-nya dari laki-laki, dan bahkan mungkin ada leader-leader yang selevel sama Kak Vero ini banyak kan laki-laki gitu Kak. Seperti apa Kak? Oke, thank you. Kalau sepanjang pengalaman saya memang bekerja lebih banyak di bidang pendidikan teknologi ya, perusahaan-perusahaan pendidikan gitu. Sejauh ini, thankfully, saya berkesempatan untuk kerja di lingkungan dan juga bersama orang-orang yang menganggap bahwa the best ideas or the best solution wins gitu. Jadi di situ tidak ada kayak uh, tidak ada POV bahwa kalau kamu perempuan tapi ide kamu jelek, maka nggak akan diterima gitu. Nah, thankfully sejauh ini the best ideas and solution wins, di mana saya pribadi sebagai kontributor gitu ya, perempuan gitu kan, apapun perspektif tadi kan dimention mengenai perspektif, mengenai ide, solusi yang kita tawarkan untuk achieving the same goal di satu perusahaan gitu ya. Sejauh ini kita bisa cope it well gitu kan, dengan berbagai macam diskusi, dan dalam diskusi itu pun tidak selalu ada kesepakatan gitu ya, pasti akan ada yang disagree, ada yang agree, ada yang memanas juga gitu kan ketika perspektif atau pandangannya tidak diterima gitu. Tetapi back again, kalau fondasinya adalah the best ideas or the best solution wins untuk mencapai goal yang sama di perusahaan itu, menurut saya itu sangat suportif sekali ya, untuk both men and women gitu, nggak cuma untuk perempuan aja gitu, karena artinya dari men and women bisa saling melengkapi untuk contribute for the same goal gitu. Itu kalau based on pengalaman saya ya, Mbak Nunung. Oke, jadi apa ya, saya bersyukur ya Kak ya kalau misalkan nih dapat tim yang memang berdasarkan ya solusi terbaik yang diambil gitu ya. Nggak melulu soal oh kamu laki-laki, kamu perempuan. Jadi seneng banget tuh Kak kalau misalkan ada lingkungan seperti itu ya. Oke, nah kalau Kak Nikita gimana nih Kak? Di bidang beauty kan sekarang udah banyak juga ya Kak gitu. Mungkin laki-laki yang memang fokusnya ke skincare juga gitu kan, khusus ke laki-laki gitu. Nah, pernah nggak sih Kak mengalami, mungkin ada pengalaman Kak Nikita sendiri sebagai woman trainer yang harus berbeda pandangan, apalagi dengan karyawan-karyawan Kak Nikita gitu. Seperti apa Kak? Kalau di aku ya, aku jadi malu nih ngomongnya nih, kebetulan ya. Aku kan banyak kerja sama Gen Z ini kebetulan ya. Jadi kalau ngomongin soal umur, mungkin kan aku yang paling tua ya gitu jatuhnya kan ya. Tapi mungkin ya kalau di dunia beauty ya, aku harus bilang bahwa I think our generation tuh udah mengerti gitu loh kalau misalnya positioning antara wanita dan laki-laki gitu ya. Maksudnya udah nggak kayak zaman dulu lah gitu, gitu. Jadi kalau untuk diri sendiri malah sebenarnya tuh is a good opportunity loh gitu. Malah kita tuh pas ngeluarin our skincare line, kita dapat loh market laki-laki kita naik loh gitu di situ. Jadi uh, I think kalau di kita jujur untuk zaman sekarang ya sudah berubah sih gitu kalau dari pengalaman aku gitu ya. Termasuk juga dengan mungkin kalau aku di luar sana, aku dealing dengan partner-partner kita, external partner kita gitu ya, yang dimana memang kebanyakan pasti masih lelaki gitu ya. Cuman udah nggak ada sih kayak mungkin apa ya, yang mungkin dulu-dulu pernah ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi saat yang modern eranya kita sekarang ini, sejujurnya banget sih, udah tidak ada lagi gitu, yang dimana mereka ya udah nge-view kita itu based on our ideas. Tadi aku juga setuju banget, di mana best ideas and best solution wins gitu. Jadi whatever best for the company gitu. Not really based on the gender, tapi it's really based on the performance and the ideas gitu. What works better for the company. Sejujurnya seperti itu sih. Kalau dari pengalaman aku juga. Oke, ya.
Mungkin tadi di-mention juga ya teman-teman gitu, semakin kita nih zamannya makin sekarang tuh kayak semakin apa ya, stigma, oh perempuan tuh cuma di dapur gitu. Sekarang udah kayak break gitu ya, kayak, oh ya sama gitu ya, kita sama-sama bekerja, sama-sama mengeluarkan ide, pendapat, dan bener banget dan terasa banget ya Kak, sekarang tuh ya banyak juga leader, dan pengusaha perempuan yang menunjukkan bahwa bisa juga loh gitu, perempuan ada di posisi yang di atas gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi ya teman-teman nih buat perempuan-perempuan, mungkin khususnya yang ada di Zoom juga gitu, jangan merasa bahwa, "Oh saya perempuan, saya ngikut aja deh," gitu, leader-nya nih laki-laki gitu ya. Jadi jangan sebagai followers aja, kita bisa juga untuk apa ya, mengeluarkan pendapat tadi, mengeluarkan pendapat, ide secara bebas juga gitu. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan kita sambil, selingi dari pertanyaan, partisipan juga nih, Kak. Ada dari Karina. Karina tanya, "Halo Kak, izin bertanya, kira-kira sebagai perempuan apakah ada tantangan tersendiri dalam membangun bisnis atau mungkin bekerja sebagai seorang leader? Dan bagaimana cara Kak Nikita dan Kak Vero mengatasinya?" Nah, mungkin Kak ada tantangan tersendiri nggak nih Kak? Oke, silahkan mungkin dari Kak Nikita, nanti lanjut oleh Kak Vero. Oke, mungkin, balik lagi dari aku gitu ya, aku setuju banget dengan, apa yang tadi statement yang disampaikan oleh Kak Vero gitu di sini, yang baik lagi, I think kita bekerja sesuai dengan performance dan ideas-nya kita gitu loh. Jadi balik lagi mungkin di zaman sekarang itu it's not really based on the gender yang kayak, oh wanita akan mengalami ini, laki-laki akan mengalami ini, enggak sih. Karena I think in the working industry mau wanita ataupun mau lelaki, pasti dia akan mengalami up and down-nya yang sama nih gitu loh, kurang lebihnya di situ. Gitu. Jadi, kalau ditanya kayak tantangan sendiri sebagai seorang wanita, I think tantangan yang aku hadapin mungkin tantangan yang dihadapin juga oleh laki-laki gitu sebenarnya. Oke, siap siap siap, Kak. Jadi, kalau misalkan secara khusus mungkin udah, apa ya, istilahnya, udah nggak ada ya, Kak, ya, gitu sebagai perempuan. Jadi mungkin aja tantangan yang dihadapi oleh woman planner atau woman leader itu ya dihadapin juga gitu sama laki-laki, gitu. Oke, mungkin dari Kak Vero sendiri, Kak, ada nggak Kak tantangan tersendiri nih, Kak, sebagai woman leader? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tantangan pasti 1001 tantangan gitu ya. Cuman mungkin yang saya ingin highlight adalah tantangan itu sesuatu yang dinamis gitu ya, bisa berubah. Setiap orang memandang tantangan itu berbeda-beda gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau misalnya tadi ya, kalau kita going back to the core, kita tahu tujuan kita, prinsip kita sebagai perempuan dalam membangun bisnis ataupun bekerja di suatu perusahaan itu apa gitu ya. Jadi tantangan itu tidak akan terlihat sebagai apa ya, suatu halangan yang besar gitu. Itu sesuatu hal yang kita tinggal cari aja nih solusinya seperti apa gitu. Karena kalau kita fokus ke masalahnya, ke tantangannya, malah itu bakal menurut saya sih based on pengalaman juga ya dulu melihat masalah itu jadi jadi pikiran gitu ya, jadinya nggak kelar-kelar gitu, tapi melihat tantangan itu sebagai memang apa ya, kayak teman dalam perjalanan gitu. Kalau bisa melihat seperti itu pasti kita bakal trying to figure out solutions gitu kan sebisa mungkin gitu, karena core-nya udah jelas tujuan kita mau kemana, prinsip kita seperti apa gitu sih kalau dari aku. Oke, siap-siap Kak Vero. Nah, Karina tadi di-mention juga bahwa tentukan dulu nih dari prinsipnya Kak Rina tuh seperti apa gitu, diperkuat dulu dan tadi tantangan itu dinamis juga ya gitu. Mungkin tantangan menurut Kak Vero belum tentu juga tantangan untuk Kak Nikita gitu. Jadi mungkin setiap orang juga, punya, arti yang berbeda nih terkait tantangan, masing-masing, seperti itu. Nah, oke, mungkin aku mau tanya juga nih ke Kak Nikita dan ke Kak Vero nih. Eee, kalau sekarang tuh bahasanya support system, Kak. Nah, aku mau tanya tentang support system ke Kak Nikita dan ke Kak Vero nih. Seberapa penting sih, Kak, support system atau misalkan, mentorship nih untuk Kak Vero dan Kak Nikita sendiri dalam membangun karir as a woman, planner atau woman leader gitu? Dan ada nggak sih, Kak, role model gitu? Siapa sih yang menjadi inspirasi Kak Nikita dan Kak Vero sejauh ini gitu, Kak? Mungkin boleh dari Kak Vero dulu nih, Kak.
Oke. Support system ya. Menurut aku support system itu penting banget, especially tadi walaupun kita mengetahui ya di zaman sekarang udah mulai modern, khususnya untuk di kota-kota besar juga ya, udah mulai modern, di mana the best ideas win dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa tutup mata juga bahwa di beberapa daerah, di beberapa lembaga itu masih memang terjadi gitu ya, um, kesenjangan yang berkaitan sama gender gitu ya. Tapi itu kenapa menurut saya support system khususnya buat cewek-cewek yang punya ambisi, well determined mau ngapain, kamu harus cari the right support system. Kalau enggak nanti kamu mau mencapai apa, tapi ambisi kamu tuh dipatahkan gitu. Mimpi-mimpi kamu tuh pasti dipatahkan oleh orang-orang yang tidak tepat gitu kan. Nah, buat saya support system itu penting karena pertama, itu bakal mempengaruhi pemikiran sama keputusan yang akan kita ambil gitu. Karena perempuan itu sekompleks itu ya, kita punya cycle yang unik juga ya di tubuh, di pikiran setiap bulannya dan lain sebagainya gitu. Jadi paling kalau di based on pengalaman saya akan gimana caranya mencari pasangan atau mencari rekan-rekan yang memang bisa menjadi support system untuk mencapai apa yang saya ingin capai gitu. Otherwise nanti saya akan sering salah mengambil keputusan, malah nggak sampai gitu ke tujuannya gitu ya, malah capek sendiri gitu kan intinya. Nah, support system ini penting banget karena uh, ini berkaitan dengan jejaring juga ya. Saya suka menanamkan networking itu penting banget, apalagi kalau di sini ada rekan-rekan yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah gitu ya. Jangan meremehkan yang namanya networking gitu. Semudah mungkin kalian coba perluas networking karena one day kita nggak pernah tahu akan cross path sama siapa dan ternyata bisa membantu kita untuk mencapai ketujuan yang kita mau gitu. Jadi mungkin kalau dari aku kenapa support system itu penting karena perempuan itu kompleks ya, jadi butuh ekstra motivasi, butuh ekstra support, butuh dipuk-puk gitu, didengerin. Dan jangan sampai apa ya salah ekosistem, salah orang gitu ya, itu bisa mempengaruhi keputusan kita hari ini yang akan mempengaruhi masa depannya kita gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku ya Mbak Nuning. Oke. Kak Vero, di-spill dong, kira-kira ada role model nggak nih dari Kak Vero? Mungkin ada sosok atau tokoh inspiratif yang Kak Vero tuh kayak, waduh, ini pokoknya inspirasiku deh gitu. Ada nggak sih Kak gitu? Oke. Sebenarnya banyak sih mungkin kalau dijajarin tuh banyak gitu ya karena along the way dari saya kecil sampai sekarang pasti bertemu dengan banyak orang dan pasti kita mengambil sebuah pembelajaran lah dari orang-orang yang kita temui gitu. Tapi kalau saya highlight tentu inspirasi saya ibu saya gitu kan agak-agak cegil gitu ya kalau istilah Gen Z zaman sekarang tuh mama saya cegil tapi dia mengajarkan perempuan itu untuk berdaya gitu kayak harus mandiri, harus mampu gitu untuk melakukan sesuatu dan tidak ketergantungan. Nah, itu aku belajar dari mamaku. Nah, along the way aku ketemu banyak leaders juga ya sebelum dari aku pertama kali masuk kerja sampai sekarang aku ketemu sama mentor leaders yang kurang lebih mempengaruhi bagaimana perjalanan karir dan juga leadership juga gitu. Mungkin ini akan relate juga ke teman-teman yang saat ini bekerja di perusahaan gitu ya. Menurut saya finding a great mentor, a great leader itu penting khususnya di awal-awal karir gitu karena itu yang akan menjadi apa ya benchmarknya kita di awal gitu kan. What good leadership looks like kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak. Bakal banyak sih kalau aku listing di sini. Oke, yang pasti punya banyak tadi ya, tokoh inspiratif yang mungkin tadi salah satunya ibu yang memang dari awal mungkin membantu pemikiran kita ya Kak ya, gitu. Oke, siap. Kalau dari Kak Nikita nih Kak, gimana nih Kak? Support system, mentor gitu, atau mungkin ada tokoh inspiratif gitu, boleh diceritain ke kita Kak? Oke, mungkin kalau dari aku ya, karena memang jadi entrepreneurs tuh penuh liku-liku ya, penuh challenges gitu. Maksudnya kita pun dari Dirmi tuh nggak langsung yang kayak, oh tahun pertama langsung wow gitu, nggak gitu. Perjalanannya panjang banget yang mungkin uh,
mungkin orang-orang nggak tahu ya seberapa banyak strugglingnya kita, seberapa banyak jatuh bangunnya kita gitu. Terutama as a leader yang paling kita takutin kan tadi dimention juga sama Kak Vero ya, bad decision. Takut banget tuh bikin salah decision kan. Dan baiknya kalau dari seorang perempuan, aku setuju gitu, di mana kita pasti kan maunya berdiskusi gitu, kita mau gaining berapa sebanyak mungkin perspektif yang kita bisa dapatkan gitu ya. Dan kebetulan kalau dari pengalaman aku banyak banget belajar tuh dari senior-senior brand beauty yang sudah di atas aku sebelumnya gitu. Jadi mereka juga banyak banget sharing ID-nya ke aku gitu. Yang kadang tuh mungkin kalau aku dari pengalaman pribadi aku pun ya, kadang ketika kita harus membuat suatu keputusan gitu ya, kadang kita mumet banget di kantor gitu. Kadang kita tuh jadi overthinking gitu, jadi kemana-mana arahan pikiran kita gitu kan. Yang akhirnya tuh kayak, aduh bentar-bentar kayak kita perlu nih banyak ngobrol sama yang lain nih, coba deh gitu. Perspektif lainnya apa sih gitu. Dan kadang tuh masalah yang sebenarnya kecil karena kita overthinking jadi besar gitu kan tiba-tiba gitu, yang dimana tuh ketika kita ngomong dengan support sistemnya kita gitu ya, bisa dengan teman baik kita sendiri atau mungkin kalau dari aku banyak banget mentor-mentor kakak-kakak brand beauty yang lain gitu yang banyak banget ngajarin aku di situ gitu, yang mereka juga sangat open dengan new knowledge-nya mereka, dengan ilmu-ilmunya mereka, dan mereka juga sangat sharing banget itu semuanya ke aku gitu ya. Kadang tuh kayak aku mikirnya jauh banget gitu ya, tapi ketika bicara dengan mereka tuh mereka langsung, ya udah Ki, gini aja. Terus langsung yang kayak pulang-pulang, bener juga ya. Kok gak kepikiran sih ke arah situ gitu ya. Kayak aku mikir tuh kayak udah nyampe mana, terus mereka cuman yang kayak hal gini nggak usah dipikir sampai segitunya deh, Nik. Kayak perlu ini kan perlu ada rem ya kadang di situ nih kita sebagai wanita gitu, apalagi tipe-tipe kayak aku yang mungkin mikir gitu kan ya, overthinking gitu, perlu ada stopper gitu di situ yang ketika aku ngomong dengan support sistemnya aku langsung ke stop, yang dimana kayak nggak perlu sejauh itu, dia langsung kayak oh iya bener juga ya ternyata eh, cukup nih dengan solusi A gitu. Aku mikir kayak udah sampai Z gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya solusinya tuh di depan mata kita tuh udah ada. Cuma gara-gara kita mungkin kadang udah ketakutan duluan, udah overthinking duluan, jadi nggak kelihatan gitu kan. Jadi kayak mumet sendiri gitu dengan pikiran kita gitu kan. Ya akhirnya perlu nih ada support system kita yang datang, dia akan putus stopper di situ, dan akhirnya kita kembali lagi nih ke jalan di mana kita bisa berpikiran dengan jernih lagi gitu di situ. Nah, kalau untuk tokoh inspiratif ya gitu. Kebetulan aku memang lahir di keluarga bisnis. Jadi aku banyak belajar dari orang tua aku, yang dimana mamaku itu aku banyak belajar tentang hitungan, disiplin gitu sama dia gitu kan ya. Dan seberapa aku juga setuju dengan Kak Vero gitu, yang dimana aku juga melihat sosok mamaku sebagai sosok wanita yang sangat kuat secara mental gitu ya. Terutama dia memang sangat aktif bagian finance gitu. Jadi kayak aku melihat dia juga kayak, oh aku perlu belajar nih mentality dia dan attention to details gitu. Yang aku belajar dari mama aku gitu. Sampai sekarang pun juga kalau mungkin teman-teman di sini selalu realize ya, kenapa di Dirmi Beauty itu selalu ada warna merah di lips collectionnya gitu. Karena warna merah itu aku selalu dikasih itu untuk mama aku sebenarnya gitu. Sebagai sosok yang sosok wanita perempuan pertama gitu yang aku melihat sebagai dia adalah seorang wanita yang tangguh, dia tahu apa yang dia mau, dia sangat berambisi dan dia berani gitu mengambil keputusan di sana gitu, yang akhirnya sampai saat ini dari pertama kali Dirmi lahir dan kita udah running selama 7 tahun ya gitu, dan di semua koleksi Dirmi itu selalu ada warna merah yang aku udah dedikasikan untuk mamaku gitu. Sekian dari aku. Luar biasa. Iya, bener banget tadi kata Kak Vero kan, kita juga bilang kalau perempuan tuh pemikirannya kompleks gitu. Kadang kita overthinking duluan ya Kak. Padahal kalau misalkan kata yang lebih senior atau yang pernah mengalami setelah kita curhat gitu, ya elah Nung, biasa aja, harusnya gini loh. Jadi oh iya ya ternyata seperti itu gitu. Jadi memang nih teman-teman mungkin kita butuh support system yang memang tadi ya tepat juga gitu. Jangan sampai mungkin salah cerita, apalagi teman-teman yang apa ya istilahnya circle-nya mungkin masih luas gitu, asal cerita, asal minta pendapat gitu, padahal dia juga tidak berpengalaman. Nah, ditakutkan tadi malah bikin kita juga salah langkah. Jadi teman-teman nih yang masih mungkin sedang bingung dengan suatu hal, ngambil keputusan, nah carilah support system yang memang tepat. Yang tadi mungkin kan kita juga belajar dari senior gitu ya. Jangan sampai berpikir bahwa oh, senior ini kan atau misalkan atasan kita ini berpengalaman tapi takutnya jadi saingan dan sebagainya gitu. Jadi jangan terlalu berpikir ke arah sana gitu, tapi ambil positifnya. Jadi mereka lebih berpengalaman dan mungkin bisa ngasih insight juga ke kita gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga di kolom chat.
ada dari Kak Angel. Nah, mungkin kalau Kak Angel ini lebih ke Kak Nikita nih untuk pertanyaannya. Izin bertanya Kak, apa sih langkah awal Kakak setelah menentukan bisnis yang akan ditekuni? Nah, mungkin setelah tahu nih, oh aku akan berbisnis di bidang beauty. Apa nih Kak? Waktu dulu langkah awal yang Kak Nikita tempuh itu apa sih? Boleh dijelasin dan diceritain ke kita nih Kak. Jujur ya, kayak aku pas masuk dunia beauty tuh modal aku tuh nekat gitu ya. Karena balik lagi aku bukan dari background beauty, aku cuma tahu aku mau jadi entrepreneur, jadi aku nekat aja gitu. Aku masuk, aku tahu nih opportunity-nya bagus dan aku tahu ini bisa berkembang dengan baik. Jadi langkah pertama yang aku lakukan itu sebenarnya adalah belajar gitu. Aku belajar gitu. Aku tahu aku banyak kekurangan sebagai entrepreneur. Baik lagi aku bukan orang bisnis, aku bukan lulusan dari entrepreneurship apapun itu. Jadi aku tahu di sini aku harus banyak belajar. Yang pertama aku belajar yang tadi aku sempat udah mention juga di awal gitu ya. Aku belajar sesimpel itu aku banyak banget baca buku. Aku banyak banget nontonin aduh semua hal tuh di YouTube yang dimana mungkin di umur-umur aku di saat waktu itu ya masih muda kebetulan dulu ya. Kalau sekarang kan udah perlu anti aging produk gitu ya. Jadi di saat dulu aku masih muda di mana mungkin teman-teman aku semua tuh pada keluar gitu on the weekend. Mereka semua kayak udah hitung Jumat tuh udah wah udah dinner kemana, ke mall nonton gitu. Sedangkan aku merasa tuh kayak aku harus memanfaatkan waktu aku di situ yang dimana harusnya mungkin aku bisa keluar bareng teman-teman aku. Tapi aku nggak, tapi aku memilih untuk kayak aku harus spend lebih banyak waktu lagi untuk mempelajari tentang yang pertama ya mungkin kekurangan aku di mana, kekuatan aku itu di mana, aku mesti paham dulu nih diri aku ini sebagai leader tuh aku mau jadi leader seperti apa sih gitu. Stylenya aku tuh apa dulu sih gitu. Dan ini perusahaan aku harus tahu kan tujuan perusahaan kita tuh mau kemana sih dengan dengan adanya brand Dirmi Beauty ini tuh kita mau ke arah mana sih gitu. Kita akan masuk ke market sebagai siapa sih gitu dan nggak berhenti di situ gitu. Baik lagi gitu. Belajar formulation itu kan karena aku mungkin autodidak nggak cukup ya cuma sekali dua kali gitu kan. Harus kayak berkali-kali gitu. Aku belajar tuh kayak teman baik aku tuh dulu Google gitu kan ya. Yang dimana kayak aku bener-bener kayak mencari gitu kayak ini artinya apa sih gitu ini ingredients apa sih dan aku harus menghafalkan itu gitu yang sampai akhirnya aku benar-benar bisa paham sampai aku di saat ini gitu lalu yang kedua aku perlu belajar yang namanya apa budgeting dulu aku belajarin gitu secara finance gitu ini gimana nih kita keluar duit akan berapa kita akan untung di kapan kita akan BP di kapan lalu plannya habis itu apa gitu jadi kayak sebagai entrepreneur tuh aku merasa banyak banget waktu ya even sampai saat ini pun aku merasa tuh banyak banget yang harus aku pelajari dan aku nggak pernah berhenti belajar gitu di situ. Selalu ada hal baru, selalu ada knowledge-knowledge baru gitu ya. Kayak hari ini gitu aku di sini aku mendengarkan dari Kak Vero juga. Aku juga belajar dari Kak Vero gitu. Ya oh ternyata bisa nih dilihat dari POV seperti yang dari Kak Vero sampaikan gitu. Jadi kalau dari aku adalah sebagai leader kita itu terutama untuk aku ya mungkin kita baru running selama 7 tahun aku merasa juga aku masih jauh banget dari yang mungkin orang bisa bilang oh she's a good leader aku masih jauh dari situ dan aku paham akan kekurangan aku yang dimana aku terus belajar gitu di situ untuk mengelevate aku dan mengelevate tim Dirmi Beauty juga untuk kita gimana nih supaya kita tuh menjadi the better version of ourselves each day each year gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, tadi ini Kak Angel dikasih bocoran sama Kak Nikita. Waktu tahu mau bisnis di bidang beauty, langsung belajar ya Kak ya. Cari tahu terkait bisnis atau misalkan tadi ya, terkait beauty dari Google, dari manapun gitu. Dan pastinya harus berkorban waktu juga ya Kak, dimana mungkin waktu istilahnya waktu-waktu untuk main dikurangi karena harus belajar gitu. Dan memang itu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang lagi kepikiran untuk bisnis, bisa dimulai dari pelajarin dulu bisnisnya apa, terus akan ke arah mana gitu, akan tadi akan menjadi seorang pemimpin yang seperti apa gitu ya, bisnisnya akan dibawa kemana gitu. Dan itu banyak hal yang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, dijawabnya itu lewat apa? Lewat tadi belajar dan mungkin cari tahu juga dari orang-orang yang bisa kasih pengetahuan ke kita. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi ngomong-ngomong soal leadership nih, Kak. Ada pertanyaan juga dari teman-teman yang hadir. Ada pertanyaan dari Kavina Maulida. Oke, aku langsung bacain aja ya, Kak ya. Halo, Kak. Aku izin nanya. Menurut kakak-kakak, gaya kepemimpinan seperti apa sih yang cocok oleh seorang pemimpin perempuan? Nah, oke, mungkin bisa dijawab dari Kak Vero dulu nih, Kak. Kepemimpinan seperti apa sih, Kak? Ya mungkin sekarang Kak Vero rasakan setelah menjadi senior business manager di Cakap, gitu, Kak.
Oke, oke. Oke, untuk menjawab ini mungkin pertama-tama nggak ada cara kepemimpinan yang fix gitu ya. Kayak ada kitab wanita itu harus punya kepemimpinan yang otoriter atau demokratis gitu. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Tapi aku sangat setuju ini berkaitan dengan yang dimention sama Mbak Kani kita tadi ya. Bahwa sambil jalan gitu ya, sambil jalan kita harus identify our strength and weakness gitu, rediscover dulu nih diri kita tuh siapa, bagaimana sih cara kita mengelola emosi kalau marah, bagaimana sih kalau kita menghadapi, merespon sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya seperti itu. Nah, mungkin hal-hal kecil itu yang perlu di rediscover dulu ya dari diri sendiri, maka nanti kepemimpinan seperti apa itu akan muncul gitu. Misalnya contoh praktisnya ya, kayak ada misalnya orang-orang seperti diriku ya, aku orangnya dulu tuh nggak bisa marah gitu, karena menurut aku marah itu kan tidak baik gitu kan, konotasinya negatif. Jadi aku nggak boleh marah gitu. Padahal dalam kepemimpinan, dalam leading a team untuk achieving a goal, kita harus tahu kapan kita harus tegas, kapan kita harus marah, kapan kita harus happy, baik, fun di depan tim gitu ya. Nah, itu kamu harus identify dulu gitu hal-hal kecil tentang dirimu itu, baru nanti kamu bisa menentukan kayaknya aku lebih cocok leadership yang seperti apa gitu. Yang tentunya memilih leadership ini kan berdasarkan jam terbang ya gitu. Kayak tadi yang di-mention Kak Nikita kan, dia sudah 7 tahun terakhir itu ngulik sana sini, belajar sana sini, nggak takut untuk gagal gitu ya. Justru dari kegagalan-kegagalan kecil tuh malah berkah gitu untuk rediscover, oh ternyata caraku melakukan sesuatu tuh nggak bisa seperti ini loh gitu. Mungkin cara temenku, dia memimpinnya itu adalah galak gitu ya, galak, otoriter dan lain sebagainya gitu. Sedangkan mungkin caraku itu lebih demokratis, tapi harus tahu kapan harus mengambil keputusan top to down misalnya gitu kan, secara langsung, kapan harus ngobrol rame-rame untuk mendengarkan gitu kan. Nah, itu sih kalau dari aku ya. Mungkin figure out diri kamu dulu, rediscover dulu hal-hal kecil dalam diri kamu, baru nanti akan keluar sendiri kok cara kamu memimpin, cara kamu menangani hal-hal di dalam bisnis ataupun di dalam pekerjaan seperti apa gitu. Jadi highlightnya adalah tidak ada kepemimpinan yang pakem gitu ya. Untuk wanita itu harus kepemimpinan ABC gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Ya, jadi memang kalau ditanya soal gaya kepemimpinan seperti apa sih yang bagus gitu. Nah, ini agak abu-abu juga ya, gitu. Oke, nah mungkin dari Kani kita seperti apa nih, Kak? Aku tuh setuju banget tadi dengan semua poinnya Kak Verolo. Aku baru sadar juga, oh iya bener juga ya. Gitu kan, yang dimana aku juga realize gitu ya, kayak untuk aku menemukan style aku sebagai leader pun tuh nggak langsung dapet. Especially dulu mungkin aku mulai masih muda ya gitu, jadi masih kayak bingung-bingung nih gimana sih cara nge-build company gitu ya, gimana sih cara nge-leading punya tim gitu kan. Awal punya timnya isi 5, isi 10 aja aku udah tegang gitu kan, kayak gimana ya, gimana ngomongnya, salah nggak ya, ngomongnya ini nggak ya, pulang overthinking gitu kan, salah ngomong nggak ya, tadi dia kecewa nggak ya, apa dia baper nggak ya, pasti gitu kan ya. Tapi seiringnya waktu dengan begitu banyaknya mentor yang mungkin aku belajar dari mereka, dan juga dari akhirnya tuh kayak apa ya, mungkin ya kayak tiba-tiba ketemu sendiri gitu gayanya, oh aku tuh kayak gini gitu, yang dimana kalau aku dengan tim di Beauty gitu ya, yang aku mungkin memang tipe leader yang suka ngobrol gitu ya, vibe-nya mungkin bisa intimidating kalau lagi di meeting, tapi aku tahu di mana aku harus menjadi teman mereka dan kapan aku harus menjadi seorang leader di mereka gitu. Dan itu nggak gampang untuk differentiate nih, kadang kalau tiba-tiba anak udah dateng gitu ya, udah langsung Kak gitu kan, aku pasti ngeliat dulu mereka cerita dulu nih panjang lebar gitu. Kadang kan kalau cerita juga kadang mereka nggak satu topik ya, tiba-tiba 3 topik di satu conversation, yang kita as leader tuh harus bisa pick up gitu kan, kayak apa nih tiba-tiba dari personal balik ke kerjaan, dari kerjaan balik lagi ke personal gitu kan ya. Bahkan sampai mungkin ke masalah cowoknya gitu kan, kalau Jago kan banyak cewek gitu ya, jadi pasti cowoknya lah, entah dia lagi ketemu siapa lah, tiba-tiba dia kenapa lah gitu, itu kan udah tuh ceritanya pasti bergulung di situ gitu kan, yang dimana kalau aku takut salah, sekarang aku banyakin di komunikasi, aku lebih clear.
Jadi aku langsung tanya, oke, dengan cerita kamu ini, kamu mau aku jawab sebagai teman kamu, atau kamu sebenarnya mau aku jawab sebagai leader kamu? Dan mereka bilang, biasa mereka bilang dua-duanya Kak. Itu pun aku jawab dulu. Ya udah mau denger yang mana dulu deh gitu. Mau as friend apa mau as leader gitu kan. Soalnya jawaban aku beda nih kalau as friend sama as a leader gitu kan. Nah, jadi aku membiarkan mereka untuk memilih gitu, memilih sendiri baru aku jawab gitu di situ. Karena poin yang dimana aku realize adalah semua tim member aku tuh punya punya kemiripan satu. Apapun itu, mau masalahnya mau kayak gimana, satu, mereka tuh mau didengerin dulu. Mau didengerin dulu, mau dipahamin dulu, mau dimengerti dulu. Bahkan kadang ada beberapa aku tanya, ini kamu mau cerita doang sama aku, atau kamu sebenarnya mau denger feedback aku? Gitu. Dan mereka pilih dulu. Nggak sih, Kak. Gue cuman pengen ngomong doang. Oh ya udah, berarti sekarang udah kelar, udah clear, udah lega, kita bisa balik kerja? Bisa, Kak. Oke, Kak, terima kasih. Bye. Ada juga yang begitu. Jadi aku balik lagi, aku banyak dengan komunikasi di mana aku sangat clear dulu dengan mereka gitu. Ini mau cerita dulu, kalau mau cerita, aku tanya lagi, feedbacknya mau sebagai apa? Teman atau sebagai leader kamu? Dua-duanya, oke, denger yang mana dulu gitu. Jadi aku akan ngikut dengan mereka and how mereka sebenarnya mau dipahamin, gimana caranya mereka juga mau dimengertiin, tapi satu dulu. Kalau dari aku stylenya adalah aku akan dengerin mereka dulu. Aku dengerin mereka curhat dulu, begitu udah selesai baru aku bicara lagi ke mereka. Seperti itu kalau dari aku. Oke, siap, 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 Kak. Ya, jadi teman-teman, khususnya Kak Vina, bahwa nggak ada yang benar-benar, oh ini kepemimpinan yang bagus nih buat perempuan gitu, misalkan otoriter dan sebagainya gitu. Jadi memang jam terbang juga mempengaruhi ya Kak gitu. Jadi mungkin pas pertama kali mimpin tim gitu kan masih kaku atau masih kayak bingung gitu ya. Kira-kira harus ngomongnya kayak gimana ya? Atau misalkan kira-kira dia baper nggak ya? Apalagi kita perempuan gitu yang kadang aduh nggak enak nih buat ngomong gitu. Tapi lambat laun pasti akan terbangun juga gaya kepemimpinan yang memang cocok untuk tim, cocok juga untuk kita. Seperti itu, Kak Vina. Oke, siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi masih dari peserta yang hadir dari Kak Galuh Estika. Halo Kak, kenalin aku Galuh Estika. Aku mau tanya ke Kak Vero dan Kak Nikita sebagai leader dan punya karyawan. Pernah atau sering nggak sih membedakan pekerjaan untuk perempuan dan untuk laki-laki? Nah, gimana nih Kak? Mungkin dari Kak Nikita dulu nih Kak. Silakan. Oke, mungkin kalau antara laki-laki dan perempuan, baik lagi ya, kita sesuaikan dengan eh, kebutuhan gitu. Sesimpel misalkan gini nih, kita mau hire, misalkan ya, ini misalkan banget nih gitu. Misalkan kita butuh orang untuk membantu kita di bagian gudang gitu. Tapi tugasnya mungkin membantu kita misalkan mengangkat barang gitu. Kan nggak mungkin aku taruh seorang perempuan di situ kan gitu. Jadi baik lagi disesuaikan gitu dengan expertise-nya mereka juga dan juga ini jobnya apa gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya perempuan yang bisa ngangkat gitu box di gudang ada gitu. Tapi kan majority memang itu laki-laki gitu ya. Kayak misalkan di rumah gitu ya ada laki-laki dan perempuan gitu. Siapa sih yang sering ganti bola lampu gitu kan? Ya kan, aku bisa ganti nggak? Aku bisa ganti. Tapi nggak tahu itu kalau aku yang ganti itu nyampe atas itu lampunya tahan berapa lama. Mungkin juga sehari copot, itu sangat memungkinkan. Karena kenapa? Aku ceroboh. Gitu kan. Aku ceroboh kalau cuma masang doang buka gitu sih bisa gitu kan. Tapi pertanyaannya, pecah nggak sih tuh bohlam? Kemungkinan kalau aku yang ganti, karena memang kelemahan aku adalah aku suka ceroboh untuk hal-hal kayak pemasangan dan lain-lain gitu ya. Packing aja bisa salah gitu kan ya. Jadi mungkin pasti akan ada sosok laki-laki yang kayak apalagi aku pendek gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, jangan dibawa aja deh gitu kan daripada pecah sama kamu. Ya udahlah, gitu sih kan gitu. Gitu. Jadi baik lagi kita menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada job yang benar-benar oh ini hanya untuk seorang laki-laki apa ini hanya untuk seorang perempuan, baik lagi di modern era sekarang saat ini itu aku rasa udah nggak ada ya seperti itu gitu baik lagi. Gitu. Jadi baik lagi disesuaikan gitu dengan kebutuhan dan kadang bisa nggak sih perempuan mengangkat dus? Bisa gitu. Tapi mungkin laki-laki mempunyai kekuatan yang lebih untuk mengangkat itu. Gitu. Jadi kita kembali menyesuaikan seperti itu. Oke, siap, 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 Kak. Jadi memang menyesuaikan dengan tadi ya, job desk-nya juga ya, Kak. Dan pasti kita sebagai leader, sebagai yang punya bisnis pasti tahu nih, oh ini tuh cocoknya sama laki-laki, oh ini cocoknya perempuan. Karena mungkin ada beberapa alasan juga gitu yang ya secara logik ya memang seperti itu gitu.
Oke, nah kalau dari Kak Vero seperti apa nih, Kak? Mungkin punya tim kan pasti nih, laki-laki, perempuan, pernah nggak, Kak, ngebedain, "Oh ini tugas kamu deh sebagai perempuan, ini laki-laki," gitu, Kak. Boleh cerita nih, Oke, Kak? oke. Ini ini lucu sih kalau dipikir-pikir ya pertanyaannya. Em, Gimana cara membedakan ngasih tas untuk ke laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kebetulan kalau di tempatku gitu kan, atau di lingkungan pekerjaanku itu memang lebih banyak apa ya, di belakang layar, lebih banyak berpikir gitu ya. Jadi kalau ngomongin apa ya, berpikir, membuat solusi, doing the planning, the implementation gitu kan di dalam startup pendidikan teknologi gitu. Eh, so far sih belum belum ada sih ya kayak semacam pembeda gitu, karena that again yang dikerjakan sesuai konteks ya yang dikerjakan gitu. Tetapi aku juga percaya gitu bahwa sekalipun kita tuh memperjuangkan kesetaraan gender gitu kan, supaya tidak ada kesenjangan antara kesempatan laki-laki dan perempuan gitu. Tapi pada dasarnya kita juga harus sadar bahwa by design nih, jadi Tuhan itu udah mendesain kan ada fitur-fitur cowok dan cewek itu berbeda gitu ya. Justru aku memandangnya bukan mencoba untuk berkompetisi gitu kan, kayak siapa yang bisa mengangkat galon lebih lebih banyak gitu kan, cowok apa cewek, enggak di situ konteksnya adalah fitur-fitur yang terdesain di laki-laki dan perempuan itu gimana caranya bisa saling melengkapi gitu. Menurut aku sih seperti itu. Jadi tadi kalau tas-tas misalnya yang dimention sama Kak kita gitu kan, dia akan lebih memilih tas ini untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Mungkin karena ada alasan itu ya, fitur-fitur yang itu memang sudah uh, apa ya, kayak nasibnya begitu gitu kan, sudah didesain seperti itu gitu. Tapi kalau from my POV, kalau secara pemikiran, secara kontribusi terhadap perubahan, terhadap keputusan gitu kan, perempuan nggak boleh punya batasan di situ gitu, karena kita sama-sama punya punya pemikiran, punya otak gitu kan. Mungkin itu yang sesuatu hal yang abstrak, tetapi itu nggak boleh jadi limitasi menurutku gitu sih. Kalau dari from my end ya, Mbak Nunung. Oke, siap siap siap, luar biasa sekali. Jadi, kayaknya udah zaman sekarang, apalagi yang urusan berpikir gitu ya, nggak ada patokan nih harus laki-laki, harus perempuan gitu. Tadi disampaikan juga sama Kak Vero bahwa mungkin Tuhan juga udah kasih fitur khusus laki-laki, fitur khusus perempuan gitu. Jadi memang dan apa ya, istilahnya perusahaan atau leader juga bisa tahu nih, oh ini yang cocok untuk perempuan, oh ini cocok untuk laki-laki. Dan contohnya mungkin secara simpelnya kalau misalkan kita mau cari front office gitu, oh pengennya pemanis nih perempuan bisa lebih komunikasinya lebih bagus atau misalkan secara penampilan dan sebagainya bisa diatur juga gitu. Mungkin perusahaan akan minta untuk prefer oh oke deh perempuan gitu ya Kak. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk pekerjaan sejauh ini sih memang kayaknya udah nggak bisa nih untuk dibedain kamu laki-laki deh, kamu perempuan gitu ya. Oke, siap 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 siap. Iya, kita lanjut ke pertanyaan dari partisipan juga, mungkin akan nyambung juga. Aku kepo juga nih ke Kak Vero dan ke Kak Nikita nih. Nah, ini dari Kak Tutut Dwi. Hai Kak, mau tanya, sebagai leader perempuan, how to manage stress dan problem solving-nya ketika pekerjaan sedang overwhelmed atau banyak yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, mungkin ada tips atau misalkan pengalaman dari Kak Nikita atau Kak Vero juga saat memang banyak pekerjaan atau misalkan lagi ada apa gitu ya yang bikin stres gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya, Kak? Boleh mungkin dari Kak Vero dulu nih, Kak. Oke, ini pertanyaan yang tricky juga gitu. Mungkin saya tidak akan memberikan jawaban jujur ya, karena jawabannya itu nggak selalu perfect, seperfect itu gitu. Tentunya sering banget ya mengalami pressure, apalagi kalau mengembangkan bisnis ataupun um, misalnya karir kita itu semakin meningkat gitu ya di dalam suatu perusahaan gitu. Pasti tekanan pun semakin besar. Nah, itu sering banget aku alami bahkan hingga sampai sekarang gitu. Aku kadang suka overthinking, nggak karu-karuan di tengah malam gitu kan.
atau stres sendiri padahal nggak ada masalah gitu kan. Dan itu berpengaruh banget ke kesehatan gitu kan pada akhirnya gitu. Nah, tapi sepengalamanku yang udah aku coba dari kegagalan ya, kayak kegagalan kecil gitu untuk menanggulanginya, yang aku temukan nih formula buat diriku ya, mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ternyata untuk bisa menopang pressure tersebut, aku itu butuh mengatur pola hidup dari segi asupan. Jadi apalagi aku udah memasuki usia 30-an ya, jadi ternyata berdampak banget gitu, kayak salah makan, kurang tidur, itu kayak badan udah mau remuk gitu kan, pekerjaan juga stres gitu. Jadi first thing first adalah self care gitu. Nah, self care definisi aku itu adalah memberikan nutrisi yang baik gitu kepada tubuh gitu. Jadi kayak being thankful for my body, udah bekerja keras nih kayak mesin gitu kan setiap hari. Jadi aku harus kasih nutrisi yang tepat juga untuk diri aku gitu. Kemudian pola hidup yaitu kayak kadang tuh kerjaan bisa sampai malam gitu kan, tapi I'm trying my best gitu untuk memberikan jam tidur yang apa tuh namanya tepat lah ya untuk badanku supaya aku besok bisa beraktivitas dengan baik gitu kan. Nah, kemudian berikutnya itu cari hobi teman-teman gitu. Kadang as a career woman ya, kita tuh fokus kayak 90% dalam pekerjaan atau bahkan 100% dalam pekerjaan gitu kan. Tapi ternyata itu kalau di aku ya, itu aku punya kecenderungan kalau aku terlalu memusatkan pada pekerjaan, aku akan punya kecenderungan untuk stres gitu kan. Stres parah sampai kayak kehilangan arah gitu, tapi nggak sadar gitu kan stresnya gitu. Nah, salah satu cara yang kulakukan adalah cari hobi di luar pekerjaan. Misalnya kalau suka ya menjadi makeup enthusiast, misalnya kan cari komunitas makeup, atau kalau misalnya diriku, aku suka banget ya jalan kaki dan kulineran gitu. Jadi setiap weekend aku pasti meluangkan waktu sama suamiku untuk jalan berkilo-kilometer, cari kuliner, and we're happy gitu. Jadi cari hobi yang baru gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, back again support system itu mempengaruhi banget sih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk find out the right people lah ya, the right people aku bisa bilang untuk dirimu gitu. Nah, yang terakhir ya tadi berkaitan sama pola makan gitu ya, about the self care lah ya, bahwa gimana kita mau memberikan dampak untuk keluarga ataupun ke sekitaran kita kalau badan kita aja tuh nggak kita berikan dampak yang baik gitu. Jadi kalau from my mindset setelah memasuki 30-an ini ya, kayak semua itu start dari diri kita gitu. Kayak kalau kita baik sama diri kita gitu kan, kemungkinan besar kita akan juga baik gitu, berdampak untuk manusia lain gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih Mbak Nuning kalau dari aku. Oke, siap Kak. Tadi yang pertama self care ya Kak ya gitu. Apa yang kita mungkin konsumsi gitu itu mempengaruhi juga gitu. Terus tadi juga cari hobi dan yang ketiga eh, apa istilahnya cari support system yang tepat juga ya. Karena penting juga nih kalau misalkan kita lagi apa lagi stres atau misalkan lagi pengen curhat kan enak ya kalau misalkan punya sosok atau punya orang yang bisa kita kasih tahu nih atau misalkan keluh kesah kita juga gitu. Oke, siap 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 Kak. Nah, kalau dari Kak Nikita Kak, gimana nih Kak? Mungkin bisa sharing nih ke Kak Tutut. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya em, mungkin kadang emang sulit ya, kadang kita as entrepreneurs, as leader gitu untuk kayak punya yang namanya work life balance, so mungkin kita akan sulit, especially kalau yang baru mulai gitu. Kalau belum kan belum tuh harus kayak gaspol gitu kan. Tapi satu hal yang aku mungkin ini juga mungkin tuh lessonnya tuh aku belajarnya tuh telat banget gitu. Aku baru kayak terapin ini tuh tahun lalu sejujurnya gitu, yang kayak dimana sejujurnya aku kerja itu tuh 7 hari gitu. Itu literally aku kerja 24/7. Yang dimana itu tuh udah menjadi habit aku bertahun-tahun aku seperti itu. Sampai akhirnya yang dimana itu aku go beyond limit aku. Yang akhirnya yang tadi Kak Vero bilang lupa makan itu udah biasa.
gitu, kayak yang dari yang ih lapar 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 sampai akhirnya kan kita kalau udah nahan lapar lama kan udah nggak bisa lapar lagi ya, yang it's okay not to eat gitu kan. Yang buat aku tuh kayak priority number one apa? Bisnis gitu, harus jalan, apapun itu. Semua harus stick to the plan apa gitu. Terus kayak, pasti aku sibuk banget tuh, kalau udah bikin plan A sibuk, bikin plan B, plan C, plan D gitu ya, kayak never ending. Gitu kan, takut nih kalau tiba-tiba yang ini mungkin hasilnya kurang maksimal, aku udah mesti siap lagi nih dengan plan B. Plan B kurang maksimal lagi, plus lagi plan C gitu kan. Jadi, it's becoming a habit yang dimana sebenarnya I would say mungkin kita ngomongin secara kesehatan tanpa aku sadarin tuh menurun gitu. Dari pastikan kalau kita mikirin plannya aku bisa sampai gitu ya, dari A sampai gitu kan, pasti secara pola tidur aku pasti terganggu gitu. Dan akhirnya sampai di tahap dimana aku nge-push diri aku sampai sebegitu pushnya sampai ujung, sampai lewat limit aku, akhirnya masuk rumah sakit ya kan. Ketika masuk rumah sakit adalah saat dimana aku terpaksa untuk tidak bisa megang laptop, tidak bisa megang HP. Yang sebenarnya itu kan lebih bombastis ya ujungnya seperti itu. Whereas kalau misalnya harusnya waktu itu mungkin aku tidur cukup, kayak aku berasa tuh kayak setiap hari itu ada beberapa tas yang aku harus kerjain dan aku harus selesai di hari itu gitu. Yang padahal sebenarnya tuh it's okay loh untuk do it tomorrow gitu kan. Dan akhirnya tuh aku belajar lagi dari teman-teman beauty founder yang lain juga gitu ya, dari aku setuju dari support system aku sendiri gitu. Yang aku belajar di mana nggak semuanya harus diselesaikan di hari ini, nggak semuanya harus dikerjain hari ini. It's okay to take a break, it's okay to take a rest. Dan taking a rest itu tuh juga itu tuh taking a commitment loh di situ. Gitu, nggak gampang loh buat orang kayak aku yang tiba-tiba tuh kerja 7 hari dan akhirnya sekarang itu aku merubah nih pola hidup aku dari tahun lalu itu yang dimana hari Minggu itu tuh aku selalu kosongin gitu, kecuali memang ada event-event yang terutama yang mungkin ya udahlah sekali 2 kali it's okay, tapi kan nggak harus tiap minggu seperti itu gitu. Yang akhirnya sekarang itu aku membatasi hari Minggu itu adalah hari untuk diri aku sendiri, dan aku bisa spend itu dengan keluarga aku mungkin atau mungkin dengan support system aku gitu, dan aku harus melakukan sesuatu tuh di luar dengan kerjaan gitu. Yang sesimpel aku setuju, aku tuh melakukan apa yang Kamero suggest actually gitu ya. Aku pick a hobby lagi apart from, ya, kalau ditanya kan biasa, hobi kamu apa nih kita? Hobi aku kerja. Ya, hobi aku itu kerja. Emang aku nggak punya hobi lain. Oke, aku nggak punya hobi masak, aku nggak punya hobi yang lain. Hobi aku adalah kerja. Gitu. Jadi kamu sehari-hari kamu weekend ngapain? Kerja aja udah gitu loh. Aku tuh orang yang sakit kalau libur. Gitu. Aku bisa libur 2 hari nggak megang laptop, aku sakit tenggorokan, kayak aku demam gitu. Saking aku tuh udah terbiasa dengan rushingnya. Aku setiap hari seperti itu. Yang dimana susah gitu sebenarnya untuk merubah habit itu, yang dimana sekarang aku Minggu bangun pagi tuh kayak laptop aku. Tapi sekarang kayak ya udah, ini hari Minggu kita chill dulu ya, kita diranjang dulu sampai jam 10 sampai jam 11 kita chill dulu di sini, yang dimana aku pick hobi gitu. Hobi aku emang random banget sih gitu ya, aku nggak pintar-pintar banget sih untuk ngambil hobi itu, cuman ya udahlah, itu aku melakukan sesuatu di luar kerjaan, di mana aku masak gitu. Sekarang aku setiap minggu itu kayak atau satu kali aku keluar, aku ngambil kos masak gitu, apapun itu gitu kan. Yang sebenarnya dibilang emang pasti kan support system aku kan pada ketawa ya, kayak lu bisa, orang kayak lu yang depan laptop masuk dapur bisa loh gitu kan. Ya bang, bisa gitu. Dengan bangganya aku posting semua di Instagramku bahwa aku bisa melakukan itu gitu kan. Tapi itu membantu aku apa ya, mungkin secara kehidupan aku merasa kayak aku lebih sehat, dan aku merasa aku lebih fresh ketika aku ke kantor di hari Senin gitu. Jadi begitu aku Senin aku masuk, aku merasa tuh kayak yang oh aku enough rest, aku enough sleep, dan aku bener-bener kayak recharge aku tuh lebih bener nih sekarang gitu dibanding kehidupan aku yang dulu gitu. Dan aku sekarang juga bisa dibilang aku jarang sakit-sakitan gitu kan, dan aku tidur juga sekarang aku membatasi, yang tadinya mungkin aku bisa tidur tiap hari jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu ya. Kayak kalau aku tidur di bawah itu juga aku merasa aku diketawain gitu sama kasur aku gitu kan. Ngapain kamu jam 2 pagi udah nyampe sini gitu kan sebenarnya. Dan aku merubah habit aku di situ, yang akhirnya sekarang jam 12 lah aku tidur. Lumayan loh, meskipun masih jam 12 malam, tapi such a big improvement, yang maksudnya dari jam 4 pagi aku mundur ke jam 12. Dan itu teman-teman jujur banget, apa ya, aku merasa lebih refresh gitu ketika aku harus, dan itu tuh secara stress levelnya pun tuh tanpa kita sadarin tuh turun dengan otomatis gitu, karena kayak kita recharge diri kita dengan baik, tidur dengan baik, yang ketika besok itu ketika kita harus memecahkan satu masalah lagi dan mesti ada plan B, plan C lagi gitu ya, kita tuh lebih terbuka gitu, lebih apa ya, lebih santai, lebih bisa relax, lebih bisa berpikiran jernih untuk menyelesaikan satu masalah
dibandingkan mungkin dengan kehidupan aku di tahun lalu gitu. Seperti itu sih. Oke, siap, Kak. Jadi memang tadi disampaikan juga sama Nikita, take rest juga butuh komitmen ya, Kak. Apalagi buat teman-teman yang hobinya kerja, atau misalkan mungkin teman-teman mahasiswa yang belajar, ngejar skripsi dan sebagainya. Sekarang juga kan udah banyak nih gitu ya, kasus-kasus yang apa istilahnya kebanyakan mikir atau misalkan terlalu sering dapat pekerjaan yang banyak, stres akhirnya dan bahkan malah jadi apa ya istilahnya nggak produktif lagi gitu. Nah, teman-teman di sini kita harus punya tadi ya recharge energi juga gitu. Entah itu mungkin cari hobi baru atau misalkan ya chill main gitu ya sama temen kan nggak ada salahnya juga ya luangin waktu di hari Sabtu dan Minggu atau mungkin bareng sama pasangan, bareng sama orang tua. Nah, itu kan salah satu recharge energi juga dan mungkin setiap orang punya recharge energinya masing-masing gitu. Nah, teman-teman tinggal cari tahu apa sih yang teman-teman ingin lakukan untuk bisa recharge energi teman-teman kayak gitu. Oke, siap. Ini masih ada pertanyaan Kak di kolom chat. Kita bacain aja langsung dari Kamawar Susyanti. Halo Kak, salam kenal, aku Mawar. Izin bertanya, menurut Kakak di era seperti sekarang, kontribusi apa yang sangat diperlukan dari peran perempuan? Dan bagaimana agar kita perempuan bisa terus berkontribusi dan berkarya walau dengan segala hambatan dan situasi? Seperti itu Kak. Mungkin ada pertanyaan, apa istilahnya, ada hal-hal yang bisa Kak Nikita dan Kak Vero sampaikan juga nih ke teman-teman di sini gitu. Apa sih yang bisa terus kita lakukan gitu untuk bisa terus berkarya, Kak? Mungkin dari Kak Nikita terlebih dahulu. Oke, nah mungkin baik lagi ya kalau untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya, kita harus discover dulu gitu loh. Kayak nggak cuma sebatas kayak what do you wanna be as a leader, tapi lebih kayak in your life ini tujuan kamu ini apa gitu? What are you trying to achieve? Kamu cari apa dalam hidup kamu yang belum ke-fulfill? Sebenarnya kita mulai dari situ dulu gitu. Kita bertanya dulu sama diri kita sendiri tuh sebenarnya kita tuh untuk menjadi kita menjadi seorang perempuan, sebenarnya visi dan misi hidup kita tuh apa sih, kita mau ke arah mana? Gitu loh. Karena setelah kita mengetahui kira-kira ini arah kita mau ke mana, ambisi kita itu mau ke mana, dan kita mau menjadi seseorang seperti apa nih gitu ya. Kita mau ngebentuk diri kita seperti apa, biasanya tuh baru ketemu tuh jawaban-jawaban yang baik lagi gitu ya, jawaban di sini juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Karena baik lagi, setiap perempuan itu berhak gitu memiliki satu kesempatan untuk menjadi the best version of themselves gitu, dalam hal apapun itu gitu. Nah, mungkin kalau dari aku, kurang lebih seperti itu sih kalau pendapat aku. Oke, jadi memang harus tahu dulu ya gitu. Hmm. Tujuannya tuh mau ke arah mana gitu. Kita senang berkarya di jalan yang seperti apa gitu kan ya. Jadi Kak Mawar, mungkin tadi udah disampaikan juga Kak sama Kak Nikita ya, discover yourself dulu nih gitu. Oke, kalau dari Kak Vero seperti apa nih Kak? Oke, oke. Tadi setuju banget ya. Jadi first thing first, sebelum ngapa-ngapain, kamu harus sering-sering bertanya sama diri sendiri gitu. Kayak sebenarnya mau ngapain, mau kemana gitu kan. Terus paling penting sebenarnya knowing your value gitu. Karena ini kalau POV aku, karena aku bekerja di edutech gitu ya, di startup dengan workforce yang isinya anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha juga udah mulai masuk gitu kan ke workforce gitu. Di sini aku melihat semakin industri itu semakin kompetitif gitu kan. Dulu ya di mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu yang penting punya ijazah SMA, ijazah S1, kamu most likely kamu pasti akan dapat kerja dan itu akan membuka opportunity kamu untuk sukses gitu kan. Tapi beda di masa sekarang itu everything gets more competitive, kayak setiap orang itu punya keahliannya tuh eh, dan mereka tahu gitu cara untuk membranding diri gitu ya di zaman ini yang aku lihat fenomenanya gitu kan. Jadi harus balik dulu ke diri sendiri, know your value. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu itu beda gitu kan dengan orang-orang lain gitu kan. Ini dalam konteks ini ya, bisnis ataupun pekerjaan gitu. Nah, setelah kamu know your value,
I think the next thing to do adalah belajar untuk menjadi adaptable. Karena dunia itu dinamis banget, teman-teman. Jadi kayak pas kita kena tamparan COVID-19, everyone jadinya meriluk lagi kan. Oh, ternyata ada cara hidup lain ya, ada cara kerja yang lain ya, banyak yang kita evaluasi gitu kan akhirnya. Jadi menurut aku, kalau kita ngomongin masa depan, skill set yang sekarang itu nggak cukup ijazah doang, teman-teman. Kamu harus adaptable gitu. Mungkin apa yang kamu kerjakan, misalnya kayak pekerjaan gitu ya, kayak customer service itu dijunjung tinggi gitu kan, tapi 5 tahun lagi udah nggak ada gitu. Jadi you have to be adaptable. Jadi kamu harus bisa jadi bunglon gitu kan, kayak kamu juga harus bisa menghadapi kedinamisan dari dunia yang saat ini gitu. Nah, yang ketiga ini yang aku lagi belajar di beberapa tahun lalu sebenarnya gitu ya, mempelajari ada istilahnya learning agility. Jadi learning agility itu basically sebuah teori untuk kita itu kayak knowing how to learn when you don't know what to do gitu. Jadi kalau di sekolah kan kita belajar itu udah di set up gitu kan sama guru, hari ini mata kuliahnya apa, yang mau dipelajari apa, tesnya tuh seperti apa gitu ya. Tapi ternyata di kehidupan yang sekarang itu tidak semudah itu ya, Ferguson gitu kan. Dimana kayak semuanya uncertain, kita nggak tahu what's gonna happen, kita nggak tahu uh, ini tuh apa gitu, ini tuh hal baru, setiap 3 bulan sekali ada teknologi baru yang muncul gitu kan. Nah, menurut aku 3 hal itu ya, know your value, punya adaptability skills, sama learning agility gitu. Jadi belajar untuk belajar, karena kita tuh belajar di sekolah kan biasanya di spoon feed kan, kayak hari ini kita belajar ini, oke, ini adalah ini gitu kan. Tapi di dunia yang real gitu kan, kita sendiri harus tahu cara kita belajar tuh kayak gimana gitu. Dan aku tadi mencoba membayangkan gitu, selama 7 tahun dari Mbak Nikita tuh kayak penasaran juga sih, how do you learn sampai bisa sukses sekarang gitu. Itu kan pasti belajar itu kan kadang painful, kadang capek gitu ya, tapi itu harus dilaluin gitu. Kalau enggak, aku nggak bisa mencapai apa yang aku ingin capai, aku nggak bisa improve gitu kan dari diri itu. Mungkin dari aku itu sih, Mbak Nunung. Oke, siap Kak. Mungkin kan kita mau jawab dulu pertanyaan dari Kak Vero. Gimana nih Kak selama 7 tahun katanya belajar, mungkin ya tadi ada masa-masanya aduh ini susah banget gitu atau capek gitu. Nah dari Kak Nikita sendiri gimana sih Kak belajar untuk membangun tadi Dirmi Beauty selama 7 tahun sampai sekarang gitu kan, dikenal banyak orang dan bisa apa ya istilahnya eh bisa bertahan gitu sampai sekarang. Mungkin ada tipsnya gitu Kak dari Kak Nikita, silahkan. Nah, memang sebenarnya susah sih bangunnya gitu ya, karena awal tuh aku orang yang perfeksionis banget, aku idealis banget gitu ya, yang kalau denger satu komplain aku stres gitu, kayak, hah, ini kenapa dikomplain gitu kan, apa sih produknya kenapa, itu aku mikir semalaman, berhari-hari mungkin bisa mikir over one komplain gitu, yang dimana aku sadar bahwa ternyata mindset aku tuh salah nanggepin itu gitu, yang dimana sebenarnya Dirmi bisa sampai sekarang ini pun juga jujur ya, kita banyak juga melewati banyak kegagalan gitu. Jatuh bangunnya tuh sangat ada dan kita jujur belajar banyak itu dari kegagalan-kegagalan kita, dari mungkin kritik-kritik yang kita terima gitu, yang dimana ada satu poin di mana aku dan tim itu mengubah mindset kita dalam melihat suatu kritik yang mungkin orang tuh kadang, ih takut banget dikritik, takut banget dikomen. Justru kita kayak, oh Kak, terima kasih banget atas komplainnya, terima kasih banget atas komplainan dan kritik yang Kakak sudah sampaikan. Sebelumnya kita mohon maaf juga untuk hal ini, tapi ini benar-benar kita berterima kasih karena Kakak sudah bersedia untuk meluangkan waktu mereka untuk memberikan kita feedback gitu. Mungkin isinya komplainan, mungkin isinya kritikan, tapi justru komplainan dan kritikan ini yang kita butuh dengar gitu. Kita butuh dengar dan akhirnya kita melihat kritik dan komplain ini adalah suatu analisa yang kita jalankan dan kita memakai ini untuk bertumbuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi dari awal yang kita mungkin takut banget nih ada komplainan, takut banget nih ada kritik, akhirnya kita membuka diri dan mengubah mindset kita
di mana kita menerima ini untuk menjadi suatu base dan analisa yang akhirnya kita tuh olah terus, kita perbaiki diri kita terus, kita perbaiki diri kita not just untuk ourselves, tapi as a company kita percaya bahwa dengan kritikan dan komplainan ini dan kita bertumbuh dari sini, kita bisa menjadi lebih baik gitu. Kita bisa lebih berkembang lagi lebih baik gitu. Dan itu adalah prinsip yang sampai saat ini tuh saya dan aku dan tim itu kita masih sangat memegang itu. Seperti itu sih. Oke Kak, berarti memang tadi mindset ya Kak ya, gitu yang awalnya mungkin perfeksionis, tapi setelah dijalani, oh ternyata memang kita butuh kritikan, butuh komplain, dan butuh masukan juga, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, ada dua pertanyaan sebenarnya Kak, tapi ini nyambung juga nih sama tadi yang udah disampaikan sama Kak Vero dan Kak Nikita, terkait jatuh bangunnya mungkin membangun karir atau membangun perusahaan. Nah ini dari Kak Masya dan Kak Vera, ini nyambung juga pertanyaannya, aku bacain dulu Kak Masya. Hai Kak, salam kenal, aku Masya, mau tanya Kak, pernah nggak sih desperate atau down sewaktu kita ngerasa bisnis atau kerjaan yang kita jalani itu sedang tidak perform atau performance-nya turun daripada biasanya. Kalau boleh share, gimana sih cara kakak untuk bangkit lagi dan menyelesaikan rasa kekecewaan yang tadi mungkin ngelihat bahwa performance-nya itu turun gitu. Terus mungkin aku satuin kali ya kak, karena ini mungkin ya nggak jauh beda juga pertanyaannya. Bagaimana cara untuk apa ya istilahnya, hmm, untuk berpegang teguh pada prinsip, pada semangat belajar juga gitu. Tanpa tadi mungkin ada down-nya atau ada rasa capeknya gitu. Nah, bagaimana cara Kak Vero dan Kak Nikita ini untuk mempertahankan semangat tadi? Seperti itu, Kak. Oke, mungkin bisa dari Kak Nikita dulu kali ya, Kak. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya gini sih, pastilah namanya kita, jadi balik lagi itu sih kayak sebelum aku jumpin dan aku bilang ke diri aku sendiri bahwa oke aku akan jadi entrepreneur gitu ya. Aku pahamin dulu jadi entrepreneur itu artinya apa gitu. Aku pahamin dulu di mana kayak oh jadi entrepreneur ternyata tuh ya udah kehidupannya akan jatuh bangun, akan banyak banget resiko yang kita harus tanggung juga di situ gitu dan pasti kita nggak akan luput yang dari namanya kegagalan yang akhirnya mungkin itu sangat bisa membuat kita ya mungkin ya satu kritikan, dua kritikan yang sangat membuat kita mungkin merasa sedih, kita merasa down gitu ya. Tapi aku selalu remind kepada diri aku sendiri, kepada tim aku juga gitu, di mana kita ingat ya, why do we start all this in the first place? Gitu. Baik lagi ke root kita di awal, why do we start in the first place? Dan kita udah tahu bahwa resiko-resiko ini pasti akan datang gitu ya. Baik lagi, aku bilang ke timku, kita satu isu ataupun apapun itu yang kita hadapin dalam hidup pasti akan up and down anyway kan gitu loh. Itu kan tergantung aja dari kita atau mungkin dari aku dan tim tuh cara handle-nya bagaimana, cara kita nge-view satu isu ini bagaimana gitu. Dan hidup kita itu penuh pilihan, betul gitu loh. Pilihan cuma ada dua. Ketika kita ada di situ, pilihan cuma ada dua. Kita mau berhenti di sini, atau kita mau keep going. Gitu. Selalu dua itu. Dan pertama pasti kan susah kan milih, kayaknya lebih gampang ya kalau kita berhenti di sini. Gitu kan. Tapi ketika kita ingat lagi kepada mimpi kita dan ambisi kita itu di awal dan juga tujuannya sebenarnya tuh Dear Me Beauty itu apa sih ada di sekarang ini gitu ya. Kita ingat lagi visi dan misinya kita itu apa sih dan itu yang akhirnya menimbulkan kita semangat baru lagi gitu untuk kita maju lagi udah nggak apa-apa kali ini kita gagal gitu. Contohnya misalkan ya Dear Me Beauty itu kan kita banyak banget melakukan kolaborasi ya gitu. Tapi sebelum kolaborasi itu tembus kita banyak banget mengalami penolakan gitu yang sampai akhir di mana kita satu hari sampai berapa minggu itu kita pitching kemana-mana nggak ada yang mau kolaborasi sama kita satu pun gitu kita udah datang kita udah ini pokoknya semuanya tuh nggak ada satupun dan kita duduk di kantor itu sampai bener-bener yang kenapa ya nggak ada yang mau kolaborasi sama kita dan itu benar-benar kita ada dua pilihan di situ kita mikir kita mau berhenti ide kita di sini aja atau kita mau coba lagi, coba lagi, coba lagi. Mungkin waktu itu kita belum nemu waktunya, mungkin sekarang kita udah bisa. Gitu ya. Jadi pilihannya dua, kita mau berhenti, apa kita mau maju terus. Kebayang nggak sih kalau waktu itu di Me Beauty kita berhenti pitching? Nggak bakal itu muncul ke kolaborasi-kolaborasi kita gitu kan. Yang akhirnya tuh kolaborasi-kolaborasi ini tuh menjadi signature marketingnya di Me Beauty sampai saat ini gitu kan. Jadi di situ sampai apa ya kata-kata kita sampai kayak pitching lagi deh. Emang dia mau?
gitu ya. Sampai pas kita tembus pun, aku pulang dari pitching, aku bilang sama timku, guys, kenapa Kak? Gagal lagi ya? Pasti gitu kan, gagal lagi ya Kak? Aku bilang, tembus loh. Serius Kak, serius Kak. Nah itu tuh maksudnya baik lagi gitu, usaha yang kita sudah lakukan di awal akhirnya bisa berbuah hasil gitu kan. Tapi memang secara timeline kita nggak tahu, dan aku selalu bilang sama timku, oke oke tenang tenang. Mungkin di saat ini kita belum berjodoh dengan mereka. Tapi bukan berarti in the future kita nggak berjodoh dengan mereka. Jujur banget kalau dari pengalaman aku dan tim ya, sempat kita mengalami penolakan dan sekarang kita bekerja sama dengan brand itu. Jadi kadang itu memang timing ya, kita nggak pernah tahu kapan kita bakal berhasil. Karena kan sukses untuk masing-masing orang itu kan ada phase-nya berbeda-beda ya. Gitu. Jadi dari Dirmi pun aku selalu menanamkan bahwa nggak apa-apa, tenang gitu. Kita mungkin belum tembus sekarang. Kita analisa deh gitu. Di mana sih yang kita bisa perbaikin gitu. Lalu kita akan coba lagi. Jadi intinya adalah oke, kita akan sedih, kita akan memberikan waktu kita untuk sedih, tapi begitu besokannya nggak lama-lama ya kita ada di situ gitu, karena baik lagi kita kan berpacu dengan retailers, itu kan kita berpacu dengan timing ya gitu kan, yang dimana semakin lama kita di situ ya kita semakin lama progressionnya gitu. Jadi itu pilihan lagi ke kita mau benar-benar kayak kita mau berhenti di sini tapi ya udah progression kita tutup di sini, atau kita mau bangkit lagi, kita coba lagi sampai itu mungkin ya nggak tahu sampai berapa lama, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi ibaratnya gini, satu sih yang kita selalu pegang dengan tim adalah ketika kita sudah mencoba yang terbaik, tapi ujungnya itu mungkin belum berhasil, belum maksimal, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah coba yang terbaik, nggak ada penyesalan di antara kita gitu kan ya. Sebenarnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya di saat waktu itu kita mungkin cuma coba-coba dikit-dikit gitu ya, aku yakin banget itu ujungnya tuh kita pasti akan merasa menyesal. Ah, mestinya waktu itu kita coba lagi. Ah, mestinya waktu itu kita lebih semangat lagi. Ah, waktu itu mungkin kita jangan lama-lama sedihnya gitu loh. Jadi aku selalu bilang ke timku, satu yang kita hindarin adalah nggak apa-apa kita salah, nggak apa-apa kita gagal. Yang penting kita udah coba yang terbaik gitu. Jadi aku selalu bilang, oke kita gagal ya udahlah, tepuk pundak kalian masing-masing. We've done well, kita sudah mencoba yang terbaik, tapi belum bisa. Nggak apa-apa, coba lagi tahun depan. It's okay, gitu. Kalau dari aku. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang tadi bahasanya belum ya, bukan tidak atau misalkan stop gitu, tapi memang mungkin belum berjodoh. Apalagi kita sebagai woman leader, woman trainer ya kan kita. Mungkin kalau misalkan kitanya juga nyerah gitu ya, apalagi tim kita gitu ya. Jadi bagaimana kita juga bisa apa ya istilahnya, memberikan semangat juga ke tim kita. Walaupun mungkin beberapa kali tadi udah pitching gitu, kirain Dirmi Beauty langsung gitu kan dengar brand-nya, tapi ternyata mengalami juga nih Kak, nih kita dan timnya juga gimana sih susahnya untuk bisa berkolaborasi dengan satu brand gitu. Luar biasa sekali. Oke nih kalau dari Kak Vero seperti apa nih Kak? Bagaimana Kak Vero bisa bangkit lagi mungkin di situasi yang bikin down atau misalkan tadi performance di pekerjaan sedang turun gitu. Nah, bagaimana Kak Vero? Oke, kurang lebih tadi similar ya dengan Mbak Nikita gitu. Tapi first thing first adalah penting banget fokus on the goal gitu. Dan aku baru realize itu setelah beberapa tahun kerja gitu ya. Jadi aku punya cerita, singkat cerita lah ya. Waktu awal-awal bekerja, aku nggak ngerti bahwa dalam konteks kita bekerja di suatu tempat, di suatu perusahaan gitu kan, itu kan sebenarnya kita harus achieving goal supaya KPI ataupun perusahaan itu achieve gitu kan, apa yang tujuan akhirnya gitu kan. Dulu mikirnya ya kerja karena mau cari uang gitu kan. Dan saat awal-awal bekerja di situ kan ada social life ya, di mana kita kadang ada bergesekan atau ada konflik atau ada misalnya pernah diomongin orang atau ada yang kurang srek gitu dengan rekan-rekan kerjanya gitu, atau kerjaannya terlalu sulit dan lain sebagainya. Nah, dulu itu aku suka banget terkecoh dengan hal-hal kecil yang membuat aku lelah banget. Aku suka baper gitu kan. Kenapa sih kayak gini gitu kan? Kenapa sih dia toxic, kita nggak cocok gitu kan. Jadinya aku malah terkecoh untuk hal-hal yang sebenarnya nggak gitu matters gitu ya. Dan malah aku nggak achieve gitu. Yang seharusnya aku kerjain, goalnya itu malah nggak ter-achieve gitu. Nah, aku baru sadar itu waktu tahun ketiga keempat lah aku bekerja gitu. Oh ternyata esensi kita di hire sama perusahaan atau tempat kita bekerja itu adalah untuk berkontribusi mencapai tujuan perusahaan gitu.
Nah, dari situ aku belajar bahwa oh ternyata nih aku jadi karyawan, aku harus fokus on the goal. Jadi kalau misalnya di perjalanan ketemu dengan hal-hal yang doesn't really matter gitu ya, konflik-konflik kecil atau eh, tantangan-tantangan yang tadi kita bicarain di awal gitu ya, itu tuh ya udah find solution aja gitu, solution oriented lah begitu ya. Jadi kepalaku tuh udah nggak pusing lagi masalah kayak ih aku diomongin sama dia gitu karena kita nggak cocok gitu kan misalnya udah nggak mungkin udah nggak di situ lagi sih kayak oke, masalahnya ini solusinya apa nih untuk kedepannya dan how do we get there gitu caranya kayak gimana gitu sih. Kemudian aku setuju banget tadi ya membiasakan diri untuk bukan untuk tujuan gagal gitu ya, tapi kalau kita menghadapi kegagalan it's not the end of the world gitu. Jadi eh ya udah cari cari cara lain aja menuju Roma gitu kan misalnya. Kemudian yang ketiga, oh ini mungkin pesan ya. Jadi karena proses aku yang tadi tuh pernah menjadi orang yang suka terkecoh dan capek sendiri dengan hal-hal yang kecil gitu kan. Tapi aku juga pernah jadi orang yang saking fokus ke goal, aku tidak memperhatikan sekitar dan menuju ke psikopat gitu kan jadinya. Yang penting goalnya tercapai nih, gue nggak mau tahu mau lu sakit mau gimana, yang penting tercapai gitu. Nah, dalam prosesnya aku jadi belajar, jangan jadi psikopat juga gitu kan. Fokus on the goal, tapi jangan lupa kita itu berinteraksi sama sesama manusia, kita punya social social ekosistem di mana kita harus belajar mendengar gitu. Tadi mungkin udah sempat di-mention Kani kita juga ya, kayak inner leadership harus punya kemampuan mendengarkan dari diri sendiri dan juga dari sekitaran kita gitu. Nah, pada akhirnya semua itu adalah proses teman-teman. Mungkin yang aku ceritakan barusan itu berdasarkan pengalaman pribadiku, tapi semoga bisa dicatat juga ya. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal yang doesn't really matter gitu kan, malah nambah pikiran, atau jangan juga jadi psikopat gitu. Mungkin itu sih pesan aku. Oke, luar biasa sekali. Ya, ini untuk Kak Masya dan Kak Vera, jadi diingat lagi goals-nya. Mungkin tadi kalau misalkan sedang down gitu kan, kita remind lagi, recall lagi tujuan kita tuh di sini ngapain gitu. Mungkin kalau sedang ada permasalahan di pekerjaan, tadi tujuan bekerjanya untuk apa. Mungkin untuk achieve goals, oh goals perusahaan seperti ini, oh ternyata saya harus melakukan hal seperti apa lagi gitu. Jadi jangan berlarut-larut juga dengan kekecewaan yang ada, dan sepertinya kalau misalkan ditanya, "Aduh lagi turun nih performance-nya." Nah, cari tahu turunnya mungkin karena apa, mungkin sedang ada pikiran lain di luar sana. Nah, itu juga harus ditanyakan kepada diri sendiri lagi, gitu. Jadi, mungkin kalau misalkan lagi down, lagi apa ya, butuh pencerahan gitu tadi, nyambung juga gitu ya, yang disampaikan Kak Vero dan Kak Nikita. Mungkin self care-nya diperhatikan lagi gitu ya, Kak. Terus, support system-nya juga gitu, bisa dilihat lagi dan mungkin bisa gabung ke community yang mungkin bisa support kita juga gitu. Kan banyak juga sekarang, komunitas, apa istilahnya, khusus untuk mungkin pengusaha perempuan, woman leader dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa cari komunitas seperti itu yang bisa mungkin jadi tempat sharing-nya teman-teman gitu. Karena kan biasanya sesama perempuan kan seneng ya kalau ngobrol, saling support, dan ternyata permasalahan tuh nggak cuman, kamu doang loh yang merasakan, tapi ternyata ada orang lain yang merasakan, seperti itu. Ya, mungkin udah kurang lebih 90 menit kan nih kita dan Kak Vero, tidak terasa dengan banyaknya sharing dari Kak Vero dan Kak Nikita. Semoga teman-teman di sini juga, dapat apa ya, istilahnya insight baru, pelajaran baru juga yang tadi ya, belajar bukan cuman di sekolah doang, mungkin bisa belajar dari pengalaman Kak Vero dan Kak Nikita juga, kayak gitu. Mungkin terakhir nih Kak, pesan dari Kak Nikita dan Kak Vero untuk perempuan di seluruh Indonesia, atau mungkin karena ini hari internasional gitu ya, mungkin ada pesan-pesan juga dari Kak Vero dan Kak Nikita. Silakan mungkin Kak, dari Kak Vero mungkin ya. Oke, wah nggak sadar ya ternyata udah ngobrol asik gitu ya, belajar juga dari Kak Nikita, ada Mbak Nunung dan teman-teman yang lainnya. Mungkin pesan terakhir dari aku,
adalah perempuan itu harus berdaya gitu ya. Dan aku punya dasar kenapa aku berbicara seperti ini karena some women itu privilege untuk hidup di lingkungan yang secara normatif itu sesuai gitu ya, di mana ada peran laki-laki, perempuan, ibu, ayah, pasangan gitu kan, yang perfect gitu. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang mungkin privilege-nya lain, bukan privilege yang sesuai normatif, tapi privilege di mana dia tidak 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 dikelilingi oleh sosok-sosok itu ya, tapi dia punya privilege untuk mengeksplor dirinya lebih lebih jauh gitu. Jadi dariku pesannya adalah kalau kalian memiliki salah satu privilege itu, gunakan sebaik-baiknya, mencoba untuk melihat dari kacamata yang lebih positif, malah justru untuk teman-teman yang mungkin belum punya privilege sesuai dengan normatif gitu ya, secara normatif harus diupayakan sebaik-baiknya dan paling penting adalah harus berdaya sih, karena kalau kita berdaya ini sebagai perempuan kita pasti akan memberikan dampak yang lebih luas lagi gitu untuk keluarga maupun orang-orang di sekitar gitu. Mungkin itu sekian dari aku Mbak Nunung, terima kasih. Oke, thank you Kak Vero. Oke, silahkan Kak Nikita. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini atau misalkan ada perempuan di Indonesia. Oke, kalau dari aku untuk semua perempuan di sini, always stay inspiring. You are in control of your life, so you do whatever's best for you, and always be the best version of yourself.